Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan guru kita, pembina Majelis Duha Kabupaten Batanghari, Bapak DRS Kiai Haji Baihaqi Sam. Yang saya muliakan Ketua Majelis Duha, juga Bapak Sekjen Majelis Duha dan seluruh pengurus. Yang saya muliakan seluruh pengurus masjid Rahmatullah, dan yang saya muliakan orang tua kita Bapak Haji Bustami, juga orang-orang tua kita yang lain yang saya hormati, yang saya muliakan, tidak kami sebut namunnya satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita telah mendapatkan ilmu dari guru kita sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan, karena ilmu itu bukan untuk kebanggaan, tetapi ilmu adalah untuk diamalkan supaya kita semuanya diberikan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang ru'yatu rabbil alaminah. Di surga nanti orang-orang mukmin ini akan bisa melihat Allah. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berbeda dengan pemikiran Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin di surga nanti tidak bisa melihat Allah, karena Allah itu bersifat non materi, tidak bisa dilihat, tidak punya ruang, tidak punya tempat. Ini menurut paham Mu'tazilah. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang tauhid, kita mengikut kepada Imam Asy'ariyah, ya, itu berpendapat bahwa orang mukmin di dalam surga itu bisa melihat Allah. Landasan dari Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin di dalam surga nanti itu bisa melihat Allah. Bahkan Imam Nawawi berpendapat di dalam Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan melihatnya orang mukmin kepada Allah itu seperti melihat bulan. Ini bukan berarti Allah seperti bulan. Kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Kita nggak boleh menyerupakan Allah itu seperti bulan, nggak boleh. Tetapi yang dijelaskan oleh Imam Nawawi itu bagaimana cara melihatnya kita. Itu seperti melihat bulan. Bisa melihat bulan. Besok di surga kita itu akan bisa melihat Allah.
melihat Allah dengan apa? Yaitu dengan mata kita, juga dengan hati kita. Ini jelas bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat kebaikan itu nanti di hari kiamat itu mempunyai pahala tambahan, seperti yang dijelaskan beliau tadi, guru kita, membaca ayat Quran alif lam mim, ya, alif mendapatkan 10 kebaikan, ya, kemudian lam mim itu ada pahala masing-masing. Bahkan nanti Al-Quran yang dibaca itu, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Quran yang dibaca kita di dunia ini nanti akan menjelma, Al-Quran itu akan mensyafaati kita, akan menolong kita, akan memberi pertolongan kepada kita yang sedang menghadapi kesusahan pada hari kiamat. Mudah-mudahan, amin Allahumma. Hebat ya. Jadi menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, kita ini nanti punya pahala tambahan. Pahala tambahan kita apa? Yaitu kita nanti di surga bisa melihat Allah. Kita kalau bicara surga, Masya Allah, ya, luar biasa kita. Bahkan di surga itu, pepohonan di surga itu kebalikan dari di dunia. Saya ada punya kitab namanya Kitabu Sifati Ahlil Jannah. Kalau pohon di surga itu ya, akarnya di atas, buahnya di bawah. Di dunia kan akarnya di bawah, buahnya di atas. Tapi itu nanti di surga, Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah diwujudkan di dunia, kita lewat entah punya siapa, kita ambil pula, pakai dalil pula, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit di bumi milik Allah. Ini pentafsiran yang menyimpang. Itu dalam surga. Bahkan bidadari di dalam surga itu, dia akan marah besar melihat kaum ibu-ibu yang ada di dunia ini durhaka kepada suaminya. Ini bidadari dalam surga marah. Kenapa? Karena orang mukmin laki-laki di dalam surga itu akan disediakan, akan menikah lagi dengan para bidadari di dalam surga. Saya yakin nih, bapak-bapak ini semua majelis duha, itu nanti sudah ada bagian bidadari di dalam surga. Banyak jumlahnya Pak, bukan sekok. Iya, bahkan dijelaskan di dalam kitab Sifatu Ahlil Jannah, kita punya bidadari 70 di dalam surga. Satu orang ini sekok dikumpuli, itu yang lainnya merasakan semua. Nyetrum bahasa Pak Haji Bustami. Beda kita punya bini 4 di dunia, sekok dikumpuli, yang lain merajuk, kan itu. Yang lain marah. Di surga kebalikan. Karena surga itu bukan tempat beramal. Kalau nak beramal sekarang kok, ya, tadi sudah disampaikan oleh beliau guru kita, bersedekah. Sedekah itu kan macam-macam, bisa berbentuk materi, bisa non materi. Orang-orang yang punya ilmu ini sedekah dengan ilmunya. Ini guru-guru ngaji di kampung-kampung tuh,
ngaji, mendidik anak-anak badal maghrib, antara maghrib isya, ini sedekah dengan ilmunya. Dan nanti anak-anaknya yang dididik mengamalkan ilmunya, gurunya akan mendapatkan jariah dari murid-muridnya yang telah mengamalkan ilmunya. Ini Pak ya, mudah-mudahan, amin Allahumma. Kita kembali lagi kepada pembahasan melihat Allah. Jadi kalau pemikiran Mu'tazilah itu orang mukmin di surga tidak bisa melihat Allah, tapi kalau pemikiran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang mukmin itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Wa min naimi ahlil jannah, kenikmatan ahli surga. Ahli surga itu besok akan diberikan kenikmatan oleh Allah. Kenikmatannya ini berkelas-kelas. Kalau pesawat ada kelas eksekutif, ada kelas ekonomi. Ya, bis ada kelas eksekutif, ada kelas ekonomi. Surga nanti itu berkelas-kelas. Surganya kita beda dengan surganya para nabi. Jadi kelas-kelas. Bahkan di surga itu dijelaskan, kita besok masuk ke dalam surga itu melewati pintu masing-masing. Yang ahli tahajud masuk surga lewat pintu tahajud. Yang ahli sodakoh masuk surga lewat pintu sodakoh. Yang ahli puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, itu kan, dia nanti akan masuk ke pintu surga. Namanya pintunya yaitu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu pintu surga yang disiapkan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Yang tidak puasa tidak bisa masuk pintu Rayyan. Ya, Ramadan, ya, tidak dengan perasaan malunya ngerokok terang-terangan di depan orang yang puasa. Aduh, enggak kira-kira. Nah, ini termasuk bagian dari kemungkaran. Saya sampaikan, kemungkaran itu maksiat yang terang-terangan. Itu maksiat pada Allah. Siapapun kita, kalau tidak ada yang menegur orang yang melakukan kemungkaran terang-terangan, berdosa semua kita ini. Maka dari itu, mudah-mudahan ya, setiap kita melihat orang tidak puasa, kita tegur elok-elok lah. Kalau kau nak berpuasa, silakan makan sepuas kau di rumah. Jangan sampai ketahuan orang terang-terangan. Kita tegur Bapak Ibu, kira-kira berani tidak kira-kira? Mohon maaf, berani tidak? Loh, mohon maaf ya, ketika kita amar ma'ruf seperti saya belah, ini kan amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu sangat mudah, semua orang bisa. Tetapi kalau sudah nahi mungkar, ini musuhnya banyak. Betul nggak kira-kira? Habib Rizik musuhnya banyak. Nahi mungkar itu berat, Pak. Makanya imam-imam, ulama-ulama dulu mayoritas kebanyakan matinya dalam keadaan dibunuh oleh pemimpin yang zalim. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal meninggalnya dalam keadaan dibunuh. Kenapa? Karena nahi mungkar kepada umat yang begitu tegas. Nah, ini kira-kira berani tidak kira-kira? Berani, Pak? Mudah-mudahan ya. Tahun besok kalau ada orang nak berpuasa, tidak berpuasa, kita tegur elok-elok. Kalau nak ngerokok di rumah, be. Itu aja. Jangan terang-terangan.
Ini kalau satu pun umat di antara kita nggak ada yang menegur, berdosa semua kita. Maka alhamdulillah saya sering juga ke Muara Bulian, ada yang merokok, pelan-pelan saya tegur. Walaupun pada akhirnya mungkin tidak mau, kita sudah lepas tanggung jawab. Walaupun dalam hati itu kita juga membayangkan enak juga merokok. Tetapi kita sudah mempunyai ketegasan untuk nahi mungkar itu tadi, Pak. Subhanallah. Ini penting. Makanya ketika ada orang yang melakukan kemungkaran ditegur, kau jangan mengurusi urusan saya. Betul, Pak. Betul. Ketika kau zina, yang enak kamu, itu duit kamu. Tetapi ingat, ketika Allah menurunkan bala ujiannya, itu semua kita kena. Betul nggak kira-kira? Maka kalau Indonesia sering dapat musibah, introspeksi saja. Introspeksi saja. Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, annahum yatasharrafuna bi ziyaratil haqqi subhanahu wa ta'ala. Besok orang-orang mukmin di dalam surga akan diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berziarah, mengunjungi. Ziarah itu kan mengunjungi. Berziarah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ziarah itu mengunjungi. Kita kan sedang sedih-sedih, mengunjungi Allah, melihat Allah jadi bahagia. Namanya ziarah itu kan mengunjungi, ya. Ziarah mengunjungi orang tua kita yang sudah wafat, ya. Mengunjungi orang-orang yang diberi musibah. Karena orang-orang diberi musibah itu perlu dihibur. Jadi kalau nak menghibur itu bukan orang yang senang, yang susah, yang sangat penting untuk dihibur. Yang banyak utang kita datangi, ngapo sedih, utang saya banyak, dihibur. Yang sabar yo, yang sabar. Kalau mampu dicarikan jalan untuk dibantu. Kenapa? Membantu orang yang terbelit hutang, pahalanya besar nian, Pak. Membantu, ya, dibantu hutang. Mudah-mudahan yang punya hutang lunas semua. Amin Allahumma. Ada yang punya hutang nggak? Ini kompak ini kalau masalah hutang. Ya, ini. Itulah. Nah, Masya Allah. Ya'tihim malakun fayunadihim. Malaikat di dalam surga mendatangi orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita termasuk bagian yang akan didatangi malaikat di dalam surganya Allah. Amin. Wa yaqulu innallaha ya'murukum an tazuruhu. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk mengunjungi Allah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, wahai seluruh jamaah majelis duha, kata malaikat nih, kalian semuanya dapat antrian bagian untuk mengunjungi Allah saat ini. Dipersilahkan. Oh, untuk bisa melihat Allah, bertemu Allah, siapa yang tidak senang? Maka ciri orang soleh itu, orang soleh ya, itu dia kepingin cepet-cepet mati. Ini ciri orang-orang soleh. Kenapa? Karena supaya kemaksiatannya tidak banyak dilakukan. Dia kepingin cepet bertemu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada jenazah itu meninggal, orang meninggal, itu disegerakan untuk jangan sampai diinapkan semalam, 2 malam, menunggu anaknya yang jauh datang. Disegerakan, anaknya nantilah, bisa saja nanti mendatangi kuburnya, ya, dan lain sebagainya. Disegerakan, karena kalau orang soleh kepingin segera bertemu Allah, ini kadang-kadang ditunggu lamonian setelah anaknya datang.
bukan malah nyolati, bukan malah mendoakan orang tuanya dipoto, ya kan? Diabadikan. Ini kalau orang tuanya bisa hidup lagi, ditempeleng itu anak. Aku kok tidak butuh macam kok, tidak butuh selfie, tidak butuh. Yang aku butuhkan doa. Paham ya? Ini segerakan. Fayamurullahu ta'ala Dawud alaihi salatu wassalam. Allah menyuruh Nabi Dawud, malaikat memanggil Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud itu nabi dan rasul di antara para nabi yang juga diberikan mukjizat dan kelebihan yang banyak. Pertama, Nabi Dawud itu ahli puasa. Siangnya jihad fisabilillah, juga disertai dengan puasa. Makanya puasa yang disukai oleh Nabi Dawud namanya puasa Dawud. Ini Bapak Ibu kalau mau puasa, itu puasa yang dianjurkan Nabi sajalah. Jangan puasa wisol, tidak boleh. Puasa wisol itu puasa nyambung, ya, artinya puasanya tidak diakhiri dengan membatalkan puasanya. Ya, maghrib sudah masuk waktu maghrib, dia tidak membatalkan puasanya langsung sampai malam. Ya, diteruskan sampai malam, tidak boleh. Harus dibatalkan kalau memang sudah masuk waktunya. Makanya kita semua kemarin di puasa Ramadan menjelang maghrib itu semuanya kompak, seluruh majelis duha sama-sama menunggu azan maghrib. Betul nggak kira-kira? Bapak Ibu semuanya. Nabi Dawud itu ahli puasa. Puasa Dawud sehari puasa sehari ndak, sehari puasa sehari ndak, sehari puasa sehari ndak. Bahkan kalau kita mengkhususkan puasa untuk hari Jumat saja makruh. Jadi kalau kita puasa milih hari Jumat saja, makruh itu. Tetapi kalau sebelumnya didahului puasa, berarti kita sudah puasa sehari ndak, kebetulan nanti hari Jumat puaso, ndak makruh. Namanya puasa Dawud, tapi itu khusus puaso, ndak boleh kita terapkan di sholat. Sehari sholat, sehari libur, sehari sholat, sehari libur, nggak boleh. Ya. Ini Nabi Dawud ahli puasa. Kemudian Nabi Dawud bininya banyak 100. Dalam syariatnya ini saya jelaskan kenapa Nabi Dawud istrinya banyak. Di dalam syariatnya Nabi Dawud diperbolehkan. Syariatnya siapa, Pak? Dalam syariatnya Nabi Dawud punya bini 100. Pak Harno nggak bisa bayangin bagaimana kalau punya istri 100. Ya Allah, kapan pakai celanonyo? Ini mohon maaf ya, Nabi Dawud bininya 100. Bahkan bini terakhir itu istrinya Perdana Menteri Auria. Jadi Perdana Menterinya Nabi Dawud itu punya bini cantik. Kemudian Nabi Dawud tahu, ya Allah, cantik nian. Jadi Nabi itu juga ada sisi kemanusiaan. Macam saya kok, tidak menganggap saya kok suci, ndak. Naik mobil mau pengajian, di depannya ada cewek cantik. Kadang-kadang disempatkan nengok kok. Oi, cantik nian kok. Loh, mohon maaf ya, saya tidak menganggap paling suci. Masih banyak saya ini kotor. Kadang-kadang, ya, masih tertengok juga. Bahasa Pak Kiai Haji Bustami itu bukan nengok, ketengok ya. Lain. Betul lah kira-kira. 100 itu. Lah, kemudian ditanyakan istrinya siapa? Ini Perdana Menterimu Partai Auria. Ya Dawud, ya sudah, dipanggillah Perdana Menterinya, ya, kemudian diminta,
tolong ceraikan istrimu, maka aku akan menikahinya karena aku menyukai istrimu. Dalam syariat Nabi Daud boleh, tapi syariat Nabi Muhammad kagak boleh. Paham tak gitu? Saya bertemu sama istrinya Pak Arno, mohon maaf Bang, itu istrimu ya? Iya. Tolong ceraikan, aku nak nian sama istri kau. Dalam syariat Nabi Muhammad tak boleh, tapi syariat Nabi Daud boleh. Paham ya? Setiap nabi membawa syariat masing-masing, kemudian disempurnakan oleh syariat Nabi kita Muhammad. Nah, Nabi Daud ini dia diberi suara yang sangat bagus. Suaranya indah. Sampai-sampai kalau beliau membaca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, burung-burung yang sedang berterbangan menyempatkan bertengger di atas pohon mendengarkan suara merdunya Nabi Daud. Makanya kalau umat Rasulullah punya suara-suara yang elok, ya kan, sampai mengikuti MTQ tingkat nasional berhasil, itu mendapatkan sebahagian kecil dari suaranya Nabi Daud alaihis salam. Jawaban betul lah kira-kira. Nah, ini Nabi Daud di sini dijelaskan, fayarfa'u sautahu, ketika Nabi Daud dipanggil, ya Daud, saya malaikat, kamu dipanggil Allah. Bagaimana? Fayarfa'u sautahu bitasbih wat tahlil. Nabi Daud itu ketika dipanggil Allah langsung menuju, bercepat-cepat sambil membaca tasbih, subhanallah subhanallah. Kenapa? Waktu dulu hidup Nabi Daud itu memang selalu membaca tasbih. Bapak Ibu, apapun amal kita yang baik di dunia, itu nanti akan kita teruskan di hari kiamat, akan menjadi amal tambahan kita. Amin ya rabbal alamin. Baca tasbih, makanya taqilatani fil mizan khafifatani fil lisan. Tasbih itu memberatkan timbangan, itu ringan kita ucapkan. Makanya ketika kita banyak-banyak membaca tasbih, ya subhanallah, ya subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, ini nanti akan menjadi membantu kita, memberatkan timbangan kita. Besok di akhirat ini amal kebaikan, amal keburukan akan ditimbang. Berat yang mana? Yang baik apa yang tidak baik? Ketika setelah ditimbang amal kita ini ternyata masih berat yang tidak baiknya, datanglah kalimat subhanallah yang kita baca dulu dengan ikhlas, kemudian masuk di dalam timbangan kebaikan kita sehingga kebaikan kita menjadi berat. Amin Allahumma amin. Subhanallah ini kita baca sanadnya muttasil. Habis sholat baca apa? Subhanallah berapa kali? 33. Allahu Akbar 33. Kemudian alhamdulillah berapa? Nah, kita baca juga sebelum tidur, karena Nabi menganjurkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali kita baca sebelum tidur. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Bahkan Nabi lebih menekankan kalimat subhanallah dibaca 33 kali sebelum tidur. Itu sangat ditekankan oleh baginda Nabi. Kenapa? Karena begini, orang tidur itu tidak akan sadar apa yang terjadi di sekitar kelilingnya. Kalau kita habis sholat kan masih sadar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Masih nampak enggak? Ada kue di samping kita, nampak enggak? Tapi kalau kita tidur, maaf, tidak akan tahu apa yang terjadi selama tidur.
Betul enggak? Kita, bini kita waktu kita tidur makan kue. Kalau kita ndak dibangunin, ya kuenya habis, bangun-bangun tinggal kulitnya. Betul nggak kira-kira? Kita naik kendaraan, kita nggak akan terjadi, ya kan? Di kendaraan tidur, tahu? Kendaraan tidur, begitu bangun, loh, aku kok sudah di alam barzah. Betul nggak? Nggak akan terjadi. Kadang-kadang naik mobil tidur, bannya lepas pun nggak sadar. Loh, aku kok sudah sampai alam barzah? Padahal aku tadi naik mobil. Oh, ternyata mengalami kecelakaan. Sadarnya apa? Saat sudah berhadapan dengan mungkar nakir. Bapak Ibu, makanya kalau kita besok mati itu perasaannya kayak mimpi. Mimpi dimandikan, dikafani, disolati. Kapan sadarnya? Saat kedua malaikat sudah datang. Man rabbuka wa man nabiyuka. Baru kaget, ya Allah, aku sudah mati nih. Makanya Nabi sangat menekankan sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Di samping ba'da sholat dibaca, sebelum tidur juga dibaca. Mudah-mudahan kalaupun kita nanti bangun-bangun sudah mati, matinya dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu, hari ini, pagi ini jangan ada yang tidur. Nanti saya takut tahu-tahu bangun sudah ada di alam. Ya, melek semua ya, melek semua ya. Ya, ini jadi tasbih ini nanti termasuk apa? Tanaman kita di dalam surga. Kemudian Nabi Daud membaca lagi tahlil. Apa itu tahlil? Kita sering ditanya, apa pula tahlilan? Apa itu tahlil? Tahlil itu halala yuhallilu tahlilan. Baca la ilaha il. Nah, itu namanya tahlil. Maka siapa yang melarang tahlil berarti melarang orang untuk baca la ilaha il. Jadi Nabi Daud dipanggil Allah baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dikeraskan. Bayangkan, yarfa'u sautahu. Jadi kalau kita baca tahlil, zikir, umpama kok dikeraskan, masya Allah, sangat bagus. Kenapa? Karena kita murni untuk mentauhidkan Allah. Makanya kalau kita, tradisi kita, ya kan, baca tahlil malam Jumat kan keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Itu gerakan refleks kadang-kadang. Kita tidak sadar. Saking mantepnya hati kita, lisan kita mengucapkan kalimat tauhid tidak sadar. Ditambah digeleng-gelengkan kepalanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bayangkan Nabi Daud saja yarfa'u sautahu ketika menghadap Allah, baca tahlilnya dengan kuat, dengan kenceng. Jadi kalau ada jamaah tahlil, baca tahlilnya kenceng nggak apa-apa. Yang penting tangannya tetap diem. Nggak boleh tangannya sambil nempelengin yang di sampingnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Menyakitkan orang lain. Paham Ibu ya? Maka kenapa kita membaca apa? Membaca zikirnya, tahlilnya kok keras? Oh, Nabi Daud saja seorang nabi. Gak apa-apa. Ya? Paham Bu? Ada yang diem. La ilaha illallah. Yang lainnya diem. Ada yang diem. Kita nyangko, khusuk nian kau baca tahlilnya. Bahasa didekati tidurnya. Ya kan? Ya kan? Murni mentauhidkan Allah. Jangan ada niat yang lain. Niat apa? Mencari makanan. Kadang-kadang apa jamaah yasinan tuh bisa jadi hal tuh kadang-kadang tuh. Ya, gara-gara makanan. Kemarin tuh malam Jumat kemarin tuh enak kok. Ya, ada rendang kok. Terus kok masuk cuman air aqua weh. Sama pisang.
Akhirnya yang punya hajat dengar, kalau sudah itu dengar bagaimana? Tidak nak lagi aku yasinan. Buat apa? Cuman gedang-gedangin makanan weh. Sakit rasa hati sayup. Jangan Pak, jangan, ya kan? Murni mentauhidkan Allah, namanya tahlil. Tidak boleh la ilaha illallah sambil melirik bubur kacang hijau. Ya kan? Ibu, ini ya tahlil. Jadi kalau kita membaca tahlil dinyaringkan, dikeraskan, tidak apa-apa. Makanya perlu saya sampaikan ya, kita jangan mudah mengkafirkan orang. Tengok dulu, buka dulu kajiannya, tanya dulu sama ulama. Sebab semua thariqah itu ada sanad masing-masing. Seperti ulama besar itu yang apa itu thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Syekh Hisam Al-Kabbani, itu ulama min ahli sunnah wal jamaah. Terus apa sering hadir di Indonesia. Itu apa zikirnya? La ilaha illallah, Allah ak, Allah ak, Allah ak. Itu maknanya akbar. Tetapi maaf, perlu saya sampaikan, yang belum pernah berbaiat kepadanya, yang belum pernah ditalkin oleh ulama tersebut, tidak boleh kita ngikut-ngikut. Mohon ya, paham Pak ya? Nggak boleh kita ngikut-ngikut. Ada lagi yang Allahu, 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 Allahu. Ada thariqah yang zikirnya demikian. Yang sudah masuk berbaiat kepadanya boleh. Yang tidak boleh itu yang main-mainkan, yang belum pernah dapat ijazah darinya, tidak boleh. Kalau zikirnya kita ganti aja habis sholat, Allahu, Allahu, nggak boleh. Kenapa? Karena belum pernah bertalqin kepada ulama yang punya thariqah demikian. Allahu, hu itu ada huwa, Allah huwa, dia yang maha besar. Nah itu ya macam-macam. Kalau kita pakai yang umum aja ya, Allahu Akbar itu ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya besok kita di dalam surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahli surga. Nah, kita kok ngarep-ngarep be. Ngarep-ngarep kan boleh kan? Namanya rojak kan? Tapi walaupun ngarep-ngarep, mudah-mudahan wong kita masuk surga, masuk neraka itu rahmatnya Allah. Bisa saja saya ahli maksiat, bisa saja ahli maksiat karena tobat kemudian mati, Allah masukkan di dalam surga. Bisa saja orang yang pinter karena sedikit terbersit sifat sombong, Allah cabut ruhnya lalu mati, Allah masukkan ke dalam neraka. Karena sifat yang paling dibenci oleh Allah yaitu sifat sombong, merasa. Kalau baik itu tidak apa-apa, tapi kalau merasa baik itu sudah terjangkit penyakit sombong. Maka kalau kita terbesit penyakit demikian, segeralah kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Kesimpulan dari pengajian kita pagi hari ini, bahwasanya dalam paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita besok di dalam surga bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sedangkan kaum Mu'tazilah, kaum Khawarij, kaum Syiah Imamiyah, mereka semua berpendapat di surga nanti orang mukmin tidak bisa melihat Allah. Maka kita hidup berdasarkan keyakinan kita. Kalau kita meyakini bahwa di surga
kita bisa melihat Allah, nanti di surga kita bisa melihat Allah. Tapi kalau kita nggak yakin di surga orang mukmin nggak bisa melihat Allah, nanti di surga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga keyakinan kita bertambah kuat dengan adanya pengajian majelis duha ini. Iman kita menjadi kuat, ilmu kita bertambah. Mudah-mudahan besok kita bareng-bareng masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.